Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan bahas BMW 520i M Sport. Ya ini 5 Series baru yang kita pernah bikin videonya ada di sebelah situ. Nah sekarang tinggal test drive-nya, tapi sebelum kita mulai test drive, kita lihat dulu bagian luar dalam buat mengingat kembali detail-detail yang bikin dia jadi baru. Nah, sekarang kita mulai dari bagian luar, bagian depannya ya. Bagian depan dia ada grill baru yang sedikit lebih lebar daripada yang lama. Terus ada lampu baru, udah lampu laser dan desain DRL-nya kayak Jaguar gitu ya. Terus pelek baru yang ini khusus M Sport dan dia pakai ban Run Flat Tire. Ya, ntar kita ngetes gimana bantingannya. Dan kalau kita berlanjut ke belakang, dia dapat knalpot baru dan asli knalpotnya. Dan di belakangnya juga ada kayak lip spoiler gitu di bagasinya, sejenis ducktail spoiler, dan lampu belakangnya juga baru. Kalau di dalam apa aja, sekalian sambil kita nyetir. Yuk. Nah, sekarang kita udah di dalam dan sebenarnya interior si 5 Series ini sama seperti yang gue bahas di first impression kemarin. Bahan-bahan bagus, pengerjaan bagus. Gue suka trim di sini ya, kesannya sporty dan dia nggak mudah baret. Sayang di sini ada piano black yang kesannya jadi gampang baret dan sekarang kita jalan aja. Nah, tadi di luar gue bilang dia pakai ban Run Flat Tire, itu ban yang anti kempes yang kalaupun pecah, dia masih bisa dipakai jalan kalau nggak salah kecepatan maksimalnya 80 km/jam untuk berapa puluh kilometer gitu. Kalau nggak salah maksimal 50 km. Nah, biasanya ban Run Flat Tire itu bisa bikin bantingan mobil apapun, itu jadi lebih keras daripada kalau pakai ban biasa. Tapi untungnya si 5 Series yang baru ini, bahkan di trim M Sport yang paling base pun, yang paling entry, yang paling rendah, dia udah dipasangin adaptive suspension. Jadi kita bisa pilih suspensinya mau dilembutin atau dikerasin. Dan mobil ini kita lagi lewatin jalanan kasar, dia masih kerasa lumayan halus. Cuma emang nggak sehalus kapas atau misalnya kayak E-Class gitu. E-Class kan udah lembut banget kan, halus banget. Ini belum segitunya, tapi masih lumayan enak buat sebuah sedan premium ukuran mid size yang bukan full size kayak 7 Series atau S-Class. Ini bantingannya udah lumayan oke. Dan kalau kita pelajarin ya model-model kelas-kelas BMW gitu kan, 5 Series ini kan bener-bener ada di antara si 3 Series sama 7 Series. 3 Series buat yang masih suka nyetir sendiri, 7 Series buat yang selalu atau biasanya pakai supir. Nah, 5 Series ini bener-bener menjembatani antara mereka yang pengen 3 Series tapi kadang pengen juga 7 Series. Dalam artian kadang nyetir sendiri tapi juga kadang disupirin. Nah, itulah orang yang cocok dengan 5 Series itu. Kadang-kadang bisa nyetir sendiri karena disetirnya pun emang enak. Pertama karena setirnya ya, dia pakai setir M Sport yang lingkarnya emang agak gemuk, jadi buat orang yang tangannya kecil mungkin agak ngerepotin, tapi buat gue sih pas-pas aja. Bahan kulitnya bagus dan responsnya termasuk bagus. Meskipun kalau kita mainin kecil-kecil kayak gini, dia agak kerasa kayak mati di bagian tengahnya, beloknya cuma dikit-dikit. Tapi begitu kita putar makin jauh, dia mulai kerasa beloknya tuh agresif dan tajam gitu. Dan ini termasuk sedan yang gede tapi lincah. Nih, kita belok-belokin kayak gini, dia responnya bagus, akurasinya mantap sih. Terus kalau buat driving mode-nya dia ada 4 ya, ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, terus ada juga Adaptive. Seperti biasa, Eco Pro itu yang paling lemot, yang paling irit, terus Sport itu yang paling agresif. Cuma sebelum mobil ini, gue kemarin bawa BMW 330i, di mobil itu dia ada Sport Plus, settingan Sport Plus. Jadi kalau kita pencet tombol Sport 2 kali, dia bakal muncul Sport Plus. Cuma sayangnya di 520i ini nggak ada. Padahal sama-sama trim M Sport. Sayang aja nggak dikasih mode Sport Plus. Kenapa? Nggak tahu juga. Dan kalau mode adaptif, itu dia bakal nentuin sendiri. Dia baca gaya nyetir kita, gaya kita nginjek gas kayak gimana, terus kondisi jalanan juga dikira-kira sama dia. Jadi bantingan suspensi, respon mesin, dan respon setir itu bakal diatur sama komputernya si 520i M Sport ini. Dan mungkin kalian udah tahu juga kalau posisi duduk BMW, terutama mobil yang lagi kita coba ini, itu bener-bener ergonomis. Jarak setir ke tangan pas, jarak kaki ke pedal pas, dan kalaupun nggak pas, settingannya banyak. Setir bisa naik turun maju mundur secara elektronik, joknya juga elektrik, pengaturannya banyak, dan duduk di depan enak, duduk di belakang pun juga lega. Space-nya lega, ada armrest, dan ada armrest ini bagus, soalnya BMW 320i, dia nggak ngasih armrest. Sayang banget, untung di sini dikasih. Cuma kalau kalian teliti, di belakang itu udah nggak ada monitor atau rear seat entertainment yang berupa 2 TV di balik headrest depan buat penumpang belakang. Ya, gue tanyakan sama BMW, kenapa kok dihilangin? Jawabannya adalah, ya pas di belakang orang malah
lebih suka nontonin iPad-nya, tabletnya, laptopnya, atau bahkan HP-nya. Jadi dikasih juga nggak dipakai. Jadi ya udah di versi baru ini nggak dipasangin rear seat entertainment-nya. Dan di atas dia ada sunroof yang lumayan gede, bukannya juga bagus. Terus kalau misalnya kita bicara peredaman, dia punya peredaman yang lumayan bagus. Suara-suara dari luar tuh teredam dengan baik. Yang kedengeran di sini paling cuma suara dari aspal atau suara dari bannya. Tapi itu pun masih dalam batas yang minim banget dan tidak mengganggu sama sekali. Enak nyetir mobil ini. Dan udah pasti ya kalau di 5 Series itu pasti udah dipasangin gimmick-gimmick atau fitur-fitur yang sudah kita ekspektasi. Misalnya dia ada sistem parkir otomatis, dia juga ada reversing assistant. Itu sistem yang bakal muterin setirnya belok kiri atau kanan. Jadi kalau kita mundur, kita nggak perlu mainin setirnya, cukup fokus di gas sama rem. Setir biar diatur sama mobilnya. Terus di situ dia juga ada wireless charging, dan sekarang dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Tapi sayangnya waktu gua tes Android Auto itu dia kok agak lemot ya di layarnya, digeser-geser, dipilih menunya ini itu. Dia tuh responnya kayak agak nge-lag dan patah-patah. Gua nggak tahu kenapa. Ya, dan mungkin per sekarang kalian udah bisa nebak kalau nyetir si 520i M Sport ini rasanya tuh enak. Coba bantingannya lumayan halus, kekedapannya juga lumayan bagus, posisi duduk enak, nyetirnya enak, duduk di belakang juga enak. Terus kalau misalnya kita mau halus, dia juga bisa halus. Setirnya juga enteng kalau kecepatan rendah. Jadi kalau mau puter balik, mau parkir itu juga gampang. Dan masih banyak gimmick-gimmick lain kayak Hey BMW dan lain-lain yang bisa bikin kita ngerasa feel good kalau naik mobil ini. Cuma ya nggak ada mobil yang sempurna, termasuk si 520 ini ada beberapa catatan. Misalnya tadi si Android Auto-nya dia nge-lag ya, kalian udah lihat tadi. Terus sayangnya mobil ini nggak punya adaptive cruise control. Soalnya lawan-lawannya, atau nggak usah lawannya deh, kayak mobil lain yang bukan kelas premium dan harganya lebih murah aja sudah mulai menawarkan adaptive cruise control. Jadi alangkah baiknya BMW juga menambahkan adaptive cruise control, biarpun cuma di salah satu tipe aja. Terus ketiga, speedometernya kadang-kadang terlalu gelap. Ya oke lah bisa diatur terang gelapnya, tapi bahkan di mode paling terang pun kadang-kadang masih kerasa agak gelap. Dan dia tidak se-fleksibel lawan-lawannya dari Mercedes atau Audi. Kan kalau Mercedes kan banyak desainnya, terus Audi bisa virtual cockpit. Ini dia cuma bisa berubah warna dari merah ke biru tergantung driving mode-nya. Eco Pro, Comfort, Sport, atau Adaptive. Terus keempat sebenarnya sih mesinnya. Bukan karena mesinnya jelek ya, mesinnya sebenarnya masih bagus dan masih responsif. Terutama kalau kita masuk mode sport dan gearboxnya kita masukin mode sport juga. Emang kerasa responnya tuh bagus dan agresif, terutama kalau di mode sport. Tapi begitu kita masukin mode comfort, dia gearboxnya jadi halus dan mesinnya juga jadi lebih anteng. Maksud gue adalah sayang mesinnya belum mengaplikasikan teknologi mild hybrid seperti lawan-lawannya. Lawan-lawannya pakai mesin mild hybrid itu dia responnya kerasa lebih bagus karena dibantu sama motor listrik dari sistem mild hybridnya. Nah, BMW belum ada sistem mild hybrid di Indonesia, jadi gue rasa kedepannya mungkin harus ada sih BMW seri berapapun lah, mau 3 series kayak 5 series, 7 series hybrid. Gue rasa itu pantas buat dicoba di Indonesia. Dan satu lagi, gue harap 5 series Estate atau body wagon, station wagon alias 5 series touring itu juga diperkenalkan di Indonesia. Mungkin nggak usah dijual massal, edisi terbatas aja deh, kayak 20 unit atau 30 unit. Gue rasa itu cukup untuk membuat 5 series terbaru jadi makin menarik. Ya, jadi BMW 520i M Sport. Mobil ini masih enak, masih benar-benar menjembatani mereka yang menganggap 3 series kekecilan tapi 7 series kegedean. Emang ini mobilnya. Dan seperti biasa, enak diketahui sendiri dan enak juga duduk di belakang, meskipun ya sayangnya andai tenaganya bisa lebih gede, karena kan ini varian M Sport. Sport, pikirannya ugal. Harusnya tenaga si 530i Opulence yang lebih gede dipasang ke sini. Bukan ini dikasih tenaga lebih kecil, terus yang Opulence dikasih tenaga lebih gede. Tapi ya BMW udah kayak membolak-balikan tenaga antara yang sport sama yang versi mewah. Cuma tetap aja gue akan lebih berharap mobil ini bisa lebih menarik kalau versi touringnya atau station wagon dari BMW dimasukin. BMW 520i Touring atau 530i Touring bakal jadi incaran kolektor tuh. Ya, jadi mobil ini masih sebuah mobil yang menjembatani antara 3 series dan 7 series. Enak dibawa sendiri dan enak di belakang.
Oke semuanya, itu aja dari Automax. Makasih udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan jangan lupa subscribe.